Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kualitas produk. Salah satu terusan dari materi manajemen operasi adalah tentang kualitas produk. Apa itu kualitas produk? Kita bahas dari segi pengertian dulu. Pengertian kualitas. Pengertian kualitas kalau secara umum, kualitas adalah fitur dan karakteristik produk yang dapat mempengaruhi maksudnya kepuasan pelanggan. Jadi jika kita lihat secara umum, sudut pandang umum, ini kan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama sudut pandang umum itu, jadi kualitas itu adalah sebuah fitur dan karakteristik. Jadi kalau kita analogikan, jika manusia itu fitur manusia itu apa coba? Mungkin kejujuran gitu ya, atau kepintaran, atau apalagi fitur manusia gitu ya. Salah satunya kepintaran, misalkan kecerdasan ataupun kejujuran gitu daripada sebuah manusia. Nah, itu kan fitur-fiturnya. Nah, kalau sebuah produk fiturnya itu kualitas. Ya. Jadi salah satu fiturnya itu kualitas. Jadi tergantung kualitas produk kita, misalkan kue produk yang kita jual itu kualitasnya seperti apa, bagus atau tidak, itu fitur daripada sebuah produk kita itu secara umum yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pasti ya. Jadi fitur kualitas produk itu akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pastinya. Jadi kejujuran manusia kan fitur manusia, atau kecerdasan manusia itu fitur manusia, itu akan berpengaruh terhadap penilaian manusia tersebut gitu. Begitupun dengan kualitas kita atau kualitas produk. Kualitas produknya bagus, ya kepuasan pelanggannya pun akan bagus secara otomatis gitu. Ya, itu secara umum. Lalu ada secara sudut pandang user atau pengguna. Secara pengguna itu kualitas adalah apa kata pelanggan. Ya pasti kalau kita dari sudut pandang user, ya kita melihatnya karena kita pelanggan, ya kita maunya yang enak, kita maunya yang murah. Nah itu yang harus diwujudkan oleh produsen gitu. Saya maunya yang keren tapi murah. Saya maunya yang enak, banyak tapi murah misalnya. Nah itu kan kemauan daripada konsumen. Atau saya maunya yang asin, saya maunya yang manis, itu kan kemauan daripada user atau pengguna. Itu harus diwujudkan oleh produsen. Itu dari sudut pandang user, kualitas yang harus diwujudkan. Jadi kualitas dari sudut pandang user, dan yang selanjutnya yang ketiga ada dari sudut pandang produsen. Nah kita sebagai pengusaha misalkan dari sudut pandang produsen, yaitu kualitas adalah sejauh mana produk sesuai dengan spesifikasi desain yang kemarin kita sudah bahas ya. Ketika kita membuat desainnya, produknya itu makanan, misalkan makanan berat yang rasanya seperti ini, porsinya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kualitas itu sesuai dengan desain produk yang kita tentukan di awal. Makanya ya ini tugas kita sebagai pengusaha itu harus bisa melihat itu. Ya, itu dari sudut pandang produsen, tadi ada dari sudut pandang user dan sudut pandang umum. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian kualitas. Jadi secara definisi, pengertian kualitas adalah dari sudut pandang user ya. Definisi dari sudut pandang user atau pengguna, atau sudut pandang dari produsen. Nah, kalau dari pengguna, perubahan dilakukan harus tidak mengurangi kepuasan pelanggan, pasti. Jadi kalau kita sebagai pengguna, pasti harus ada perubahan, tapi yang tidak mengurangi kepuasan pelanggan, harus lebih bagus gitu. Bahasa gampang namanya. Jadi ya perubahan harus kudu aya, tapi kudu lebih bagus gitu. Jadi kok kieu sih apa ya? Kok kayak gini sih iPhone 13 mah masih bagusan iPhone 12. Nah, kita kan pasti menuntut
lihat tuh iPhone 13 lebih bagus daripada iPhone 12, makanya kita mau beli. Nah, jadi pengguna mah atau user mah, perubahan itu harus tidak mengurangi kepuasan daripada pelanggan. Actionnya ya harus diketahui pendapat konsumen seperti apa. Strateginya nanti akan kita bahas di bawah. Diferensiasi marketing seperti apa, diferensiasi marketing seperti apa, konsentrasi marketing seperti apa. Lalu definisi kualitas oleh produsen. Yang pertama, ada gap antara kualitas versi pelanggan dan produsen, pasti ini ya. Misalkan banyak kita sering dengar album musisi misalkan. Ya yang di mungkin kita sebut salah satu musisi, produk daripada salah satu musisi, misalkan karya yang dijadikan produk pasti ya, dari sudut pandang ekonomi itu produk. Misalkan Pamungkas. Pamungkas itu dia kualitas yang menurut dia produknya bagus itu, karya yang bagus itu ya bukan to the bone gitu. Tapi mungkin bagi kita atau bagi konsumen ya kita sukanya lagu to the bone gitu. Ya mungkin bagi yang produsennya atau pembuatnya yang bagus itu ya yang lain gitu. Nangkep ya? Jadi ada gap biasanya antara versi pelanggan dan versi produsen gitu. Nah, bagaimana caranya kita menyesuaikan gap tersebut gitu. Mana produk untuk pasar, mana produk untuk idealisme kita misalkan. Walaupun misalkan seni itu kan biasanya idealisme, lebih dekat dengan idealisme. Kalau jasa atau barang mah, apalagi barang gitu ya pasti ya idealis ya pasar yang kita sesuaikan. Makanya akan berbeda-beda kan produk di Indonesia sama produk di di luar negeri gitu pasti akan berbeda dari kemasannya, dari produknya, karena ya memang keinginannya pun akan berbeda gitu. Jadi keinginan pelanggan, kepuasan pelanggannya pun akan berbeda-beda. Lalu ada actionnya, ketahui keinginan pelanggan itu seperti apa. Ya. Oke, next. Selanjutnya pengertian kualitas dari definisi kualitas dari sisi produk. Dari sisi produk ya karakteristik yang dapat diukur. Jadi kualitas dari sisi produk, bagaimana produk itu bisa diukur gitu kualitasnya. Ya kalau produk, misalkan produk air minum ya itu bisa diukur ya kualitasnya seperti apa. Airnya Aqua mah harganya segini, kualitasnya seperti ini. Minuman ini kualitasnya seperti ini, harganya seperti ini gitu. Itu bisa diukur, dapat diukur, atau bagus atau tidaknya produk kita itu kan bisa diukur harusnya. Lalu ada definisi kualitas dari sisi pengendalian kualitas. Nah, ini kalau dari sisi pengendalian kualitas, kita bisa lihat ada pendekatan bahan baku. Jadi, memperhatikan input produk. Jadi, bagaimana bahan baku, di awal kita sudah bahas input itu apa saja bagian-bagiannya. Kita memperhatikan input produksi itu apa saja. Jadi, bahan bakunya seperti apa, kualitasnya harus seperti apa, itu dari sudut pandang bahan baku, gitu ya, pendekatan bahan baku. Ada pendekatan proses, jadi tadi mah bahan bakunya yang diperhatikan, sekarang mah prosesnya, memperhatikan proses produksinya, bagaimana proses produksinya menggunakan tangan terampil, dengan ketelitian, misalkan dengan tenunan tangan, dengan sentuhan tangan-tangan terampil, dan lain-lain. Ya, itu kan dari pendekatan segi proses. Ada pendekatan produk akhir. Biasanya kan QC itu kan di pendekatan output gitu sebelum diserahkan ke pasar. Nah, ada produk QC misalkan, ada proses QC maksudnya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pengertian kualitas. Nah, jika
saya analogikan, ketika kualitas itu meningkat, biaya itu menjadi sebuah pertanyaan. Jadi ini maksud daripada analogi ini adalah ketika kualitasnya meningkat semakin baik, ya biayanya tergantung gitu, bisa sama saja, bisa lebih tinggi atau lebih rendah biaya daripada produk tersebut. Tergantung skala ekonomisnya. Jadi bagaimana mengatur semurah mungkin, sebagus mungkin gitu kan. Atau bisa saja kualitasnya baik, harganya semakin tinggi misalkan, karena kualitas terbaik jadi harganya, bahan baku terbaik jadi harganya naik gitu. Atau bisa saja mungkin kualitasnya bagus tapi harganya tetap murah gitu karena alasan-alasan lain gitu. Jadi tergantung. Tapi nilai ekonomis naik, pasti biaya per produk itu naik. Jadi ketika kita mencari bahan baku yang rendah, mencari karyawan yang rendah, biaya karyawan maksudnya, bukan karyawan. Jadi ketika kita bisa melihat, contohnya perusahaan-perusahaan itu kan pasti ada strategi penempatan perusahaan, pasti ada alasan kenapa GSI dibuat di Sukabumi misalkan, atau pabrik semen dibuat di Sukabumi gitu. Pasti kan ada alasan perhitungan tuh, oh ini UMR-nya, kalau dibikin di Bekasi berapa harga jualnya nanti, kalau dibikin di Indonesia berapa, Tesla saja. Mereka kan pasti punya alasan kenapa bikin, ada rumor bikin pabrik di Indonesia, ada bikin pabrik di India misalkan, itu kan pasti ada alasan. Udah kebayang sama kita ya kenapa kira-kira di Indonesia atau di mana selain sumber daya, selain banyak nganggur gitu yang membutuhkan pekerjaan gitu. Nah itu kan menjadi nilai ekonomis bagi perusahaan. Jadi biaya per produknya turun, nilai ekonomis, ketika nilai ekonomis naik pasti biaya per produknya turun. Perusahaan dapat memilih pendekatan pengendalian kualitas yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya pasti dilihat karena perusahaannya perusahaan garment, cocok atau tidak untuk dibuka di Sukabumi gitu, atau ya sesuai dengan permasalahan produknya. Bagaimana sih perusahaan ini, karena perusahaan ini misalkan membutuhkan bahan baku ini atau lingkungan seperti ini, ya harus seperti apa. Jadi sesuai dengan masing-masing karakteristik daripada perusahaan. Yang selanjutnya adalah identifikasi permasalahan dan biaya kualitas. Ini ada beberapa tools, ada beberapa alat untuk mengidentifikasi permasalahan. Nanti salah satunya akan kita contohkan, kita bahas. Teman-teman bisa membaca 7 tools ini. Ada diagram ikan, ada diagram check sheet, ada control sheet, histogram, Pareto sheet, dan lain-lain. Ini flowchart. Pernah diajarkan juga ini di mata kuliah apa ini ya? Ada selain mata kuliah ini pasti teman-teman pernah dengar lah ini. Nah, nanti salah satunya akan kita bahas untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, permasalahan kualitas itu berbagai aspek dalam perusahaan. Nah, dengan alat-alat ini harusnya bisa dipecahkan. Salah satunya dengan diagram ikan yang kita bisa lihat di depan. Ada diagram ikan ketika saya analogikan ini nih yang saya lingkari. Misalkan permasalahan atau efek daripada sebuah masalah ada di sini. Nah, masalah-masalahnya bisa kita gambarkan dan rincikan di sini. Misalkan di sini efeknya apa? Jomblo, misalkan efeknya jomblo. Masalahnya apa? Nah, kita bisa gambarkan di sini. Kurang kurang bergaul misalkan. Terus culun misalkan. Terus pemalu misalkan. Terus tertutup misalkan. Terus apalagi misalkan jarang mandi misalkan, bisa saja kan. Nah, itu kan. Nah, kenapa bisa tadi misalkan di sini jarang bergaul? Satu, memang
rumahnya di pedalaman, jadi jarang kumpul sama orang lain misalkan. Nah, itu kan subbab-subbabnya bisa kita rincikan. Oh, kita jadi tahu. Misalkan ada lagi di sini masalahnya jarang komunikasi misalkan. Jadi gak punya pacar karena jarang pegang handphone misalkan. Kenapa? Jarang punya kuota misalkan. Terus fokus belajar misalkan dan lain-lain. Jadi kita bisa mengidentifikasi, oh gak punya kuota, oh berarti harus seperti apa nih, kudu tethering apa kumaha misalkan. Nanti satu-satu akan dipecahkan gitu. Nah, ini untuk mengidentifikasi permasalahan dengan diagram ikan disebutnya. Lalu ini kita bisa mengidentifikasi permasalahan kualitas itu biasanya ada potensi-potensi yang menyebabkan kesalahan. Itu biasanya dari mesin, dari kualitas material, atau bahan baku, atau input, atau dari jumlah materialnya, atau dari output karyawan itu sendiri, dari teknologinya, atau dari manajemen perusahaannya yang memang bermasalah gitu. Dan yang selanjutnya, ketika perbaikan kualitas itu sama dengan biaya kualitas. Jadi ketika kita memperbaiki kualitas, bisa disebut terusannya akan ada biaya daripada kualitas tersebut. Yang disadari ataupun tidak oleh perusahaan itu keluar dari perusahaan, harus disediakan atau harus dikucurkan oleh perusahaan. Nah, biaya tersebut itu dibagi menjadi dua bagian. Ada biaya pencegahan dan ada biaya kegagalan. Jadi pencegahan mah dengan misalkan ada pengecekan bahan baku dulu, ada QC dulu, itu kan pencegahan. Ada juga biaya kegagalan ya, yang reject ya nggak jadi dijual, jadi gagal gitu. Itu kan biaya kegagalan. Ada pemeriksaan, ya kita harus spend buat pemeriksaan kan, entah itu membayar orang atau kita mengeluarkan tenaga untuk memeriksa. Ada juga biaya kegagalan gitu kan. Bisa pencegahan, bisa kegagalan. Biaya pencegahan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan produk gagal tadi ya. Jadi gimana caranya untuk tidak gagal, itu biaya pencegahan. Gimana mengantisipasi produk yang sudah gagal, itu biaya kegagalan gitu. Ketika biaya pencegahan naik, pasti biaya kegagalan akan turun. Ya, ini analoginya ketika kita mengeluarkan spend buat biaya pencegahannya tinggi, ya pasti biaya kegagalannya rendah. Dan sebaliknya, ketika biaya pencegahannya sedikit atau nggak ada, ya biaya kegagalannya pasti akan naik gitu. Itu sudah pasti akan terjadi. Yang selanjutnya adalah pilihan strategi. Ini yang tadi di atas, pilihan strategi diferensiasi dan diferensiasi serta konsentrasi marketing. Kita bisa lihat yang pertama, perusahaan akan menyiapkan produk yang sama untuk semua masyarakat. Jadi ada strateginya yang memang ya produknya satu produk untuk semua masyarakat gitu. Ya Indomie ya untuk semua kalangan masyarakat gitu. Tapi ada perusahaan yang memang strateginya untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berdasarkan segmentasi yang ada. Yang kemarin ya sudah kita bahas segmentasi pasar. Ya ini untuk siapa gitu. Perusahaan mobil, ya mobil yang ini untuk siapa misalkan. Lexus itu untuk siapa, Toyota itu untuk siapa ya. Ya disediakan segmentasi tersebut gitu. Terus ada konsentrasi marketing. Perusahaan berkonsentrasi memberikan layanan pada beberapa segmen yang dipilih gitu. Jadi pada satu segmen atau beberapa segmen, jadi perusahaan itu akan memilih. Jadi makanya kan kita tidak lihat ada iklan Lamborghini di TV karena mungkin yang dia sasar segmennya bukan yang nonton TV tersebut gitu. Jadi ada segmentasi pasar, misalkan kalangan-kalangan tertentu yang menurut mereka tidak menonton TV dan tidak usah diiklankan di situ, tidak efektif di situ.
karena segmentasinya tertentu gitu. Nah, itu dari pilihan strategi dan variabel yang dapat digunakan untuk membuat desain kualitas produk, bisa dari segi bentuknya, ukuran, atau fitur produk. Lalu ada kenyamanan dan keamanan pengguna produk, daya tahan produk, benefit dan harga jual produk bisa kita perhitungkan untuk membuat desain produk. Ketika kita akan menyusun desain produk, mungkin teman-teman bisa memperhatikan hal-hal ini. Makanya kan ada pembaruan misalkan kan, yang paling gampang ketika iPhone mengeluarkan produk baru atau perusahaan motor mengeluarkan produk baru, ya mereka pasti kan merubah bentuknya atau ukurannya atau fitur daripada produknya gitu, atau kenyamanan atau keamanannya atau daya tahannya gitu, atau benefitnya, atau mungkin harga jualnya yang bisa lebih murah atau lebih mahal misalkan, tergantung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.